Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nita Triwahyuni SST MKes, salah satu dosen Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPUIJA, program studi D3 Kebidanan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang terdiri dari 5 bobot SKS, 3 teori, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu komunikasi dan kepribadian, ilmu sosial budaya dasar, biologi dasar dan biologi perkembangan, konsep kebidanan dan keterampilan dasar kebidanan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu dengan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal secara aman dan berpusat pada perempuan atau woman center care dengan berlandaskan pada bukti ilmiah terkini atau evidence-based practice. Fokus mata kuliah ini meliputi konsep dasar kebidanan kehamilan, perubahan anatomi dan fisiologi dalam kehamilan, perkembangan janin, adaptasi fisiologi dan psikologis ibu hamil, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, pemeriksaan fisik kehamilan yang meliputi dari pemeriksaan Leopold, auskultasi, serta penunjang, dan pelaksanaan ketidaknyamanan dan komplikasi, serta dokumentasi asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP. Selain itu, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam melakukan pengkajian data, yaitu mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, melakukan deteksi dini dalam komplikasi, serta memberikan pelaksanaan secara KIE atau komunikasi informasi dan edukasi bagi ibu dan keluarga. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga dibekali keterampilan klinis untuk melaksanakan pemeriksaan antenatal care yang berkualitas demi menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dan mampu melakukan pendokumentasian dengan baik. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan di mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilakukan secara bertahap, mulai dari di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting dan pelaksanaan praktik di laboratorium kebidanan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dan metode pembelajaran aktif dengan menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya dengan berbagai metode case-based learning dan project-based learning serta role play dalam melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan. Pembelajaran asuhan kebidanan dilakukan selama 16 pekan pertemuan, di mana 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan setelah UTS. Sistem penilaian mata kuliah ini teknik dan indikator sesuai dengan yang ada di RPS. Untuk bobot penilaian, kehadiran 10%, UTS 20%, tugas 35%, dan UAS 35%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, praktikum, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan saat perkuliahan dan penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik penilaian diskusi yang di dalamnya menurut aspek dan penilaian skor penilaian. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPUIJA. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik, sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ya. Dimana hari ini adalah pertemuan yang keempat ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa kemarin? Masih ada ingat? Tentang anatomi dan fisiologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Dan hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kehamilan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memimpin doa dulu supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar.
Yuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, kalian diharapkan mengisi presensi yang ada di Etlink. Boleh dibuka HP-nya? Boleh di-scan barcode-nya ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Materi hari ini sudah saya share ke Etlink ya. Jadi kalian bisa membuka Etlink-nya dan mendownload untuk dipelajari bersama pada hari ini. Oke. Oke, lanjut kita masuk ke materi tanda-tanda kehamilan ya. Sebelumnya ini ada beberapa referensi yang diambil untuk materi hari ini ya. Nanti referensinya bisa dilihat. Ya, di sini juga ada modul ajar yang saya buat dan modul praktikumnya. Oke, next. Dan capaian pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengklarifikasi tanda-tanda pada kehamilan. Ya, berikut capaian pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tanda-tanda pada kehamilan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan serta menjelaskan tanda-tanda pada kehamilan. Oke. Tanda-tanda kehamilan terdiri dari 3 tanda. Yang pertama ada tanda 3 pasti hamil dan tanda mungkin hamil. Yang terakhir adalah tanda pasti hamil. Sudah ada yang tahu sebelumnya tentang tanda-tanda kehamilan ini? Ya, sudah tapi sedikit-sedikit sudah mengetahui ya. Oke, tanda yang pertama kita bahas adalah tentang tanda tidak pasti hamil. Apa sih tanda tidak pasti hamil itu? Ya, tanda tidak pasti hamil adalah perubahan yang dirasakan oleh ibu. Berarti merupakan data subjektif. Berarti data yang dihasilkan dari si ibunya. Ya, apa aja sih? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah amenore. Amenore adalah tidak haid. Oke, selanjutnya yang kedua adalah nausea atau emesis. Nah, mungkin kalau ini tanda ini kalian sudah sering dengar ya, kalau ibu hamil tuh biasanya kalau pagi hari atau kapanpun dia suka merasakan adanya mual ya. Di sini yang disebut nausea atau emesis ya. Dan biasanya pada ibu hamil itu terjadi pada pagi hari yang disebut dengan morning sickness. Oke, selanjutnya nah ini ada namanya mengidam ya. Ibu hamil juga biasanya, tapi tidak selalu ibu hamil, tidak semua ibu hamil akan mengalami mengidam ya. Mengidam adalah menginginkan makanan-makanan yang tertentu. Nah, biasanya mengidam ini hanya terjadi pada awal-awal kehamilan. Selanjutnya ada mastodynia. Apa sih mastodynia itu? Oke, mastodynia adalah rasa sakit atau tegang pada payudara. Sama seperti wanita yang akan mengalami menstruasi. Ya, ibu hamil pun nanti akan mengalami mastodynia atau kencang-kencang pada payudaranya. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah anoreksia. Anoreksia adalah tidak ada nafsu makan. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, biasanya kalau pada ibu hamil tuh dia sudah dinyatakan hamil, selain dia merasakan adanya mual muntah. Nah, biasanya juga ibu hamil tidak ada rasa untuk nafsu makannya ya. Biasanya ini terjadi pada kehamilan trimester pertama. Oke, lanjut. Ini adalah sering BAK ya. Kemarin sudah kita bahas fisiologis pada ibu hamil ya. Kenapa sih bisa terjadi sering BAK? Masih ingat ya? Jadi kenapa sering terjadi BAK? Karena kandung, betul sekali ya. Jadi kandung kemihnya sudah menekan ke uterus sehingga menyebabkan ibunya sering ingin BAK. Oke, selanjutnya adalah obstipasi atau susah untuk BAB. Kenapa sih ibu hamil mengalami obstipasi? Ya ini karena salah satunya ada ya pengaruh hormonal, yaitu adalah hormon steroid yang menyebabkan ibu hamil susah untuk BAB. Oke. Selanjutnya adalah pigmentasi kulit ya. Di sini pigmentasi kulit biasanya terjadi pada usia kehamilan 12 minggu ke atas ya. Terus bisa yang dikenal dengan namanya kloasma gravidarum ya. Kloasma gravidarum ini terjadi pada daerah muka,
terus leher pada ibu hamil. Nah, ini biasanya penyebabnya karena apa? Karena hormonal. Nanti setelah kehamilan dia akan kembali seperti semula. Oke, yang selanjutnya adalah tanda mungkin hamil. Tadi kita sudah bahas tanda tidak pasti hamil, selanjutnya kita bahas tentang tanda mungkin hamil. Next, yang pertama kita bahas adalah uterus membesar. Ya, jadi kita belum bisa memastikan si ibu hamil, uterusnya membesar, itu benar-benar hamil. Belum tentu nanti ada pasien datang dengan keadaan perut membesar, oh ibu ini hamil ya. Jadi belum tentu dia hamil, makanya masuk ke tanda mungkin dia hamil. Ya, jadi kita lihat dulu bentuknya, besarnya, konsistensi rahimnya. Biasanya kalau pada wanita yang hamil, konsistensi rahimnya akan melunak ya. Oke, selanjutnya yang kedua adanya tanda Hegar. Ya, tanda Hegar ini harus dilakukan dengan pemeriksaan. Makanya tanda mungkin hamil ini dinyatakan dengan data objektif. Kalau tadi tanda tidak pasti hamil data subjektif, untuk tanda kemungkinan hamil itu adalah dengan adanya tanda objektif ya. Tanda Hegar ini biasanya konsistensi rahimnya akan menjadi lunak ya, terutama pada daerah ismusnya ya, bisa dilihat dari gambarnya ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan dan baru bisa teraba apakah rahimnya itu lunak atau tidak. Oke, next yang selanjutnya adalah tanda Chadwick. Coba sebelum bahas tanda Chadwick, ada yang tahu nggak sih tanda Chadwick itu seperti apa? Ya, boleh Najwa? Izin menjawab Bu, tanda Ya. Chadwick itu mungkin adanya hipervaskularisasi yang mengakibatkan vagina atau vulvanya kemerahan atau kebiru-biruan Bu. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Najwa untuk jawabannya. Oke, betul sekali yang sudah disampaikan oleh Najwa bahwa tanda Chadwick adalah tanda pada vagina atau vulva yang berwarna agak kemerahan atau kebiru-biruan ya. Biasanya karena apa sih? Karena adanya pengaruh hormon estrogen yang terjadi pada ibu hamil. Oke, next selanjutnya ada tanda Piscasik, yaitu adalah uterus mengalami pembesaran. Kalau tadi kan sudah ada uterusnya membesar tapi lunak atau tidak. Nah, di sini kita lihat tanda Piscasik adalah uterus mengalami pembesaran yang kadang-kadang pembesarannya itu tidak rata ya. Karena apa? Karena tempat nidasi atau bertelurnya si janin itu kan masih ada di dalam kandungannya ya. Oke, hal ini yang menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran tersebut. Jadi tidak langsung membesar itu benar-benar rata ya. Oke, selanjutnya ada tanda Braxton Hicks. Ya, pasti di sini pernah dengar ya kalian apa sih tanda Braxton Hicks itu ya. Ini kita bahas lagi, tanda Braxton Hicks adalah tanda uterus bila dirangsang adanya kontraksi. Jadi menimbulkan adanya kontraksi pada si ibu hamil ya. Biasanya ibu ini akan mengalami adanya kontraksi pada saat dilakukan pemeriksaan palpasi pada daerah abdomennya ya. Nah, ini merupakan tanda khas ya, berarti sudah adanya uterus ya dalam masa kehamilan. Karena apa? Dengan diraba abdomennya dia adanya kontraksi. Oke, selanjutnya ada tanda Goodell sign atau tanda Goodell ya. Di sini biasanya kontraksi serviksnya terabanya mulai agak keras ya, kerasnya tapi bukan keras seperti apa ya, kerasnya hanya seperti kalian meraba ujung hidung kalian. Coba bisa diraba ujung hidung kalian masing-masing. Nah, bisa teraba ya. Jadi kerasnya hanya sekeras ujung hidung kita saja gitu ya. Selanjutnya ada reaksi kehamilan positif. Nah, ini biasanya ya ibu hamil yang sudah merasakan kalau dia telat haid. Nah, biasanya langkah awal yang dilakukan pada wanita yang telat haid, ya ini
biasanya akan melakukan tes kehamilan atau yang dikenal dengan tes TESPEK ya. Tapi tanda TESPEK ini juga belum tentu merupakan tanda pasti ibunya hamil ya. Jadi di urin pada ibu hamil tersebut terdapat hormon HCG, yaitu hormon human chorionic gonadotropin, yang mana hormon HCG tersebut biasanya lebih tinggi kadarnya pada saat pagi hari. Makanya dilakukan TESPEK baiknya pada waktu pagi hari. Oke. Yang terakhir adalah tanda pasti hamil. Jadi kita bisa mendiagnosis si pasien itu hamil atau tidak dengan tanda-tanda yang kita mau bahas sekarang. Sebelum kita masuk ke materi tanda pasti hamil, ada yang tahu nggak sih tanda-tanda pasti hamil pada ibu hamil itu apa aja? Aduh, coba ya. Coba boleh Nika untuk menjawab? Oke, baik Ibu, saya izin menjawab. Tanda pasti hamil itu adanya pergerakan janin, adanya denyut jantung janin, lalu teraba bagian-bagian janin, dan terlihat adanya kerangka janin saat USG. Oke, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Nika ya, teman-teman semuanya. Jadi ada tanda-tanda pasti kehamilan yang disampaikan tersebut kita bahas lebih dalam di materi slide ini ya. Oke, yang pertama adalah terasa gerakan janin. Sudah pasti ya kalau si ibunya merasakan adanya gerakan janin, berarti dia diagnosa pasien tersebut sudah mengalami hamil, mengalami kehamilan. Dan biasanya gerakan janin ini pada ibu primigravida baru akan muncul atau ibu akan merasakan pada usia kehamilan di atas 18 minggu. Sedangkan pada ibu multigravida ini pergerakan janin ini akan muncul atau teraba pada ibu pada usia kehamilan 16 minggu. Ya. Selanjutnya di sini biasanya pada bulan keempat dan kelima janin itu ukurannya masih kecil dibanding dengan ukuran plasenta dan air ketubannya. Nanti seiring bertambahnya waktu ya, dia nanti akan membesar sesuai dengan usia kehamilannya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah teraba bagian-bagian pada janin. Nah, di sini nanti harus dilakukan pemeriksaan secara objektif dengan teori palpasinya Leopold. Jadi teori palpasi Leopold ini bisa dilakukan pada akhir trimester kedua ya. Oke, sebelumnya pemeriksaan Leopold sudah pernah dengar kan kalian ya? Coba ada yang berani nggak untuk menyebutkan pemeriksaan Leopold itu ada beberapa macam dan apa saja yang diperiksa? Ayo, siapa yang berani? Ya boleh Salsa. Oke, Ibu saya izin jawab ya Bu ya. Setahu saya Leopold di teraba bagian-bagian janin ini ada pemeriksaan Leopold sampai 4. Yang pertama itu ada Leopold, dia periksa bagian atas janin. Terus untuk yang Leopold keduanya dia memeriksa bagian kanan kiri janin. Dan yang untuk Leopold 3-nya itu memeriksa bagian bawah janin. Dan untuk Leopold 4-nya itu pemeriksaan bagian yang apakah kepala si bayi ini sudah masuk panggul ibu atau belum. Oke, benar sekali ya sudah disampaikan oleh Salsa ya bahwa Leopold itu terdiri dari 4 Leopold ya, yaitu Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Kalian bisa lihat masing-masing di gambar ini ya, slide ya. Leopold 1, tangan pemeriksa itu ada di bagian atas ya. Jadi untuk menentukan bagian teratas janin, isinya apa sih, bokong atau kepala atau bagian yang lainnya. Oke, Leopold kedua adalah menentukan kanan dan kiri bagian janin ya. Jadi bagian apa yang teraba di kanan dan kiri si ibu. Selanjutnya Leopold ketiga adalah menentukan bagian terbawah ada bawah janin ya, isinya apa. Dan terakhir ada Leopold 4 untuk menentukan seberapa jauh kepala janin masuk ke pintu atas panggul. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teraba atau terdengar denyut jantung janin. Nah, bisa yang kalian sudah ketahui ya bahwa denyut jantung janin itu bisa terdengar dengan 3 alat ya. Yang pertama dengan menggunakan linek, yang kedua Doppler, dan terakhir adalah dengan
bisa dilakukan dengan USG. Oke ya. Dan kalau sudah terdengar DJJ, sudah pasti adanya janin dan pasien tersebut sudah pasti didiagnosa sedang hamil. Oke, next. Yang terakhir adalah terlihat kerangka janin pada pemeriksaan USG. Ini yang benar-benar menentukan bahwa si ibu tersebut memang benar-benar hamil. Nah, ini penunjang lainnya ya dari pemeriksaan bidan. Coba tadi kan udah tanda pasti hamil sudah tahu, tanda mungkin hamil sudah. Coba kalau masih ada yang ingat nggak materi yang awal tentang tanda tidak pasti hamil? Ayo, apa tanda-tandanya tadi yang sudah dibahas? Ada yang masih ingat? Boleh Anissa coba. Izin menjawab Ibu, tanda-tanda tidak pasti hamil itu yang pertama amenore atau tidak haid, yang kedua sering buang air kecil, yang ketiga susah buang air besar, yang keempat anoreksia atau susah makan, yang kelima ada nausea atau emesis. Oke, betul tidak jawaban teman? Oke, terima kasih Anissa. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Oke, tepat sekali jawaban dari Anissa ya. Berarti artinya kita sudah sama-sama paham ya tentang tanda-tanda pada kehamilan ya. Mulai dari tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil pada ibu hamil. Oke, dari materi-materi hari ini yang sudah disampaikan, coba tadi kan sudah kita bahas ada 3 tanda pada kehamilan. Ada tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan terakhir ada tanda pasti hamil. Oke, untuk mereview materi hari ini, coba ada yang bisa menjelaskan atau menjabarkan apa sih tadi tanda-tanda kehamilan, yaitu tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil. Oke, boleh Anissa? Tanda mungkin hamil itu ada uterus membesar, tanda Chadwick, tanda Hegar, Braxton Hicks, terus ada trouble temen, dan test pack-nya positif. Oke, betul sekali yang telah disampaikan oleh teman kalian si Anisha ya, bahwa tanda mungkin hamil itu adanya beberapa macam tanda ya. Tadi seperti apa aja coba? Tanda Gudel, uterus membesar, tanda Hegar, terus tanda Chadwick, Test pack-nya tanda positif. Pischasik, dan test pack-nya positif. Oke ya. Oke, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, ada tidak sih satu lagi Ibu Binta yang berani untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Ada yang berani? Oke, boleh Putri bisa menyimpulkannya. Izin menjawab Ibu, untuk menyimpulkan materi hari ini itu kan kalau tanda-tanda kehamilan itu kan sinyal biologis. Terus untuk data subjektifnya itu bisa didapat dari tanda tidak pasti hamil seperti telat haid, terus ada mual muntah atau nausea dan emesis itu, terus tidak nafsu makan, terus dan lainnya juga ada. Terus sama biasanya itu ada tanda mungkin hamil, itu kayak uterusnya membesar, terus ada tanda-tanda seperti Chadwick, terus Hegar, terus habis itu ada dari Braxton Hicks juga atau kontraksi palsu, sama biasanya ada tes kehamilannya, tes pack-nya positif. Terus data objektifnya itu biasanya diambil dari hasil pemeriksaan USG, terus sama ada denyut jantung janinnya. Terus habis itu bisa teraba juga di bagian-bagian janinnya kayak tadi pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Oke, betul sekali yang telah disampaikan oleh Putri ya, bahwa tanda-tanda kehamilan ini bisa dilihat dari tanda subjektif, tanda objektif. Yang mana tanda subjektif kita bisa lihat dari tanda tidak pasti hamil. Jadi apa yang Ibu rasakan itu tertuang di data subjektif, yaitu masuknya ke data tanda tidak pasti hamil. Kalau tanda mungkin hamil dan tanda pasti hamil itu dilakukan dengan pemeriksaan data objektif, di mana sudah ada hasil pemeriksaan yang menentukan benar-benar si ibu tersebut hamil adalah bahwa telah teraba palpasi abdomennya dan terdengar suara denyut jantung janin ya. Jadi kita bisa benar-benar menyimpulkan bahwa benar-benar hamil adalah kalau sudah teraba
tandanya tanda pasti hamil tersebut. Oke, materi hari ini kita cukupkan. Semoga semua materi dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya ya, di pertemuan ke-5 untuk mata kuliah asuhan kehamilan. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan di program studi D3 Kebidanan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPUIJA. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026, khususnya dari Kemendikti-Saintek. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas IPUIJA, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.